Pada video kali ini kita akan membahas kolloid. Kolloid adalah bentuk campuran atau sistem terdispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu antara 1 sampai 100 nanometer. Contoh dari kolloid itu adalah buih sabun, kabut, santan, asap, susu, tinta, cat, kanji, minyak rambut, udara berdebu, dan obat-obatan. Nah, perbandingan antara larutan, kolloid, dan suspensi itu dilihat pada tabel berikut. Itu kalau larutan itu bersifat homogen, sedangkan kolloid itu bersifat heterogen. Demikian juga suspensi bersifat heterogen. Untuk larutan itu bersifat stabil, maka kolloid itu umumnya stabil. Sedangkan kalau dia suspensi itu tidak stabil. Kemudian larutan itu kalau kita lihat dia terdiri dari satu fase, sedangkan kolloid dua fase, suspensi juga dua fase. Ukuran partikel di dalam larutan itu di bawah 1 nano, sedangkan kolloid itu antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan pada suspensi itu ukuran partikelnya di atas 100 nanometer. Apakah partikelnya bisa disaring? Kalau larutan maka tidak dapat disaring. Kolloid dapat disaring tapi harus menggunakan penyaring ultra. Suspensi bisa disaring baik itu menggunakan penyaring biasa maupun penyaring ultra. Kemudian secara visual larutan itu bersifat jernih, kolloid agak keruh, sedangkan suspensi itu keruh. Nah, larutan itu yang kita ambil contoh adalah larutan gula, sedangkan untuk kolloid adalah larutan kanji, sedangkan untuk suspensi adalah campuran air dan pasir. Secara umum, campuran solut dengan air itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, campuran homogen, yaitu campuran yang sempurna, serba sama di setiap bagian, yang kemudian disebut dengan larutan. Bentuk partikel solut dalam larutan itu bisa A, molekul, contoh gula, atau bisa juga yang B, ion, misalnya Na+ dan Cl- yang berasal dari NaCl. Yang kedua adalah campuran yang bersifat heterogen, yaitu solut terbagi halus dan merata dalam pelarut dan tidak mengendap. Itu yang kemudian kita sebut dengan kolloid. Misalnya, mencampurkan amilum dengan air panas akan membentuk larutan kanji. Kemudian juga bisa contohnya menghasilkan suspensi, yaitu solut terpisah dari pelarut karena mengendap. Kalau tadi itu kita sebut dengan kolloid, kalau ini kita sebut dengan suspensi. Itu misalnya kalau kita mencampurkan pasir dengan air. Kita teruskan dengan bagian-bagian kolloid. Kolloid terdiri dari dua fase, yaitu fase dalam, fase luar, atau fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi itu yaitu solut, zat yang terlarut, sedangkan fase pendispersinya yaitu sebagai pelarut. Contohnya adalah larutan kanji, larutan dalam tanda petik ya, karena sebenarnya dia bukan larutan melainkan kolloid. Maka fase terdispersinya adalah amilum, yaitu sebagai fase dalam, dan fase pendispersinya yaitu fase luar itu adalah air. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis kolloid. Solut atau fase terdispersi dan pelarut atau fase pendispersi mempunyai 3 macam fase, yaitu gas, cair, dan padat. Dengan demikian terdapat 8 macam sistem kolloid. Loh, bukannya 9? Ya, yang gas dengan gas itu kan campurannya sempurna. Maka 9 dikurangi 1 tinggal 8. Nah, ini. Jadi kalau fase terdispersinya gas, kemudian fase pendispersinya cair, kita menyebutnya adalah gas di dalam cair. Kemudian namanya adalah buih, contohnya adalah busa sabun. Kalau fase terdispersinya adalah gas, fase pendispersinya padat, maka kita menyebutnya sebagai gas dalam padat, contohnya adalah busa padat. Contohnya apa? Nah, ini namanya adalah busa padat dan contohnya adalah karet busa. Kalau fase terdispersinya adalah cair, fase pendispersinya adalah gas, maka kita menyebutnya sebagai
cairan di dalam gas atau cair dalam gas. Namanya adalah aerosol cair. Contohnya kabut. Kabut itu sebenarnya titik-titik air yang lembut di udara di gas. Kalau fase terdispersinya cair, sedangkan fase pendispersinya juga cair, kita menyebutnya cair dalam cair, maka namanya adalah emulsi. Contohnya susu. Kalau fase terdispersinya adalah cair, fase pendispersinya padat, kita menyebutnya cairan dalam padatan atau cair dalam padat. Nama koloid itu disebut emulsi padat. Contohnya mentega. Kalau fase terdispersinya padat, fase pendispersinya gas, berarti menyebutnya adalah padat dalam gas. Contohnya aerosol padat. Contohnya namanya aerosol padat, contohnya adalah asap. Sedangkan kalau fase terdispersinya adalah padat, fase pendispersinya cair, kita menyebutnya padat dalam cair. Jadi namanya sol, contohnya adalah larutan kanji. Yang terakhir, kalau fase terdispersinya adalah padat, fase pendispersinya padat, maka penyebutannya adalah padat dalam padat. Namanya adalah sol padat. Contohnya apa? Contohnya campuran logam, misalnya perunggu. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa dihamburkannya cahaya oleh partikel-partikel yang tersuspensi di dalam koloid, sehingga cahaya yang melewati partikel tersuspensi tersebut tampak lebih terang. Bila seberkas cahaya dilewatkan pada larutan gula, maka tidak tampak sinar yang melewati larutan gula tersebut, meskipun cahaya itu benar-benar melewati larutan gula. Sebaliknya, bila seberkas cahaya dilewatkan pada susu yang dilarutkan dalam air, maka akan tampak adanya cahaya yang melewati susu tersebut. Efek Tyndall dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat di bioskop, asap mengumpul akan terlihat oleh cahaya proyektor. Yang kedua, di daerah berkabut, maka sorot lampu mobil akan terlihat lebih jelas. Yang ketiga, bisa diamati pada saat sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Yang kedua adalah gerak Brown. Adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Kestabilan koloid. Sistem koloid dapat tetap stabil atau tidak mengendap karena partikel-partikel koloid tidak berkelompok atau bergabung sesamanya menjadi partikel yang lebih besar. Kestabilan koloid disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, partikel koloid menyerap ion-ion yang berada dalam mediumnya. Partikel koloid akan dilindungi untuk tidak bergabung sesamanya terjadi pada koloid dari senyawa anorganik. Contoh, penambahan larutan FeCl3 ke dalam air akan terbentuk sol Fe2O3xH2O yang menyerap ion-ion Fe3+ di lapisan dalam atau lapisan 1 dan ion-ion Cl- sebagai lapisan luar atau lapisan 2. Yang kedua, dengan adanya emulgator, yaitu zat ketiga yang melindungi partikel koloid agar tidak bergabung sesamanya. Contoh, misalnya minyak yang dilindungi oleh sabun. Kita teruskan dengan pengendapan koloid. Dasarnya adalah ukuran partikel diperbesar. 1. Ion-ion pelindung dihilangkan. Caranya adalah dengan menambahkan elektrolit, entah itu asam, basa, atau garam. Maka akan terjadi penggumpalan lalu mengendap atau koagulasi. Misalnya, kita dapat menambahkan asam ke dalam susu, maka akan terjadi penggumpalan pada bagian permukaan susu. Contoh berikutnya, proses penjernihan air sumur atau air sumber PDAS
BAM yang keruh, adanya lumpur dan ion-ion Ca2+ dan Mg2+ atau orsada, dilakukan dengan penambahan tawas yaitu KAlSO4 2 kali karena akan terbentuk endapan CaSO4 atau MgSO4. Yang kedua, pergeseran pelarut, yaitu penarikan dalam tanda petik penarikan pelarut oleh pelarut lain yang dapat campur dengan sempurna. Misalnya, suatu senyawa organik antibiotik atau alkaloid tidak larut dalam air, tetapi dapat tersuspensi dalam alkohol. Apabila ke dalam suspensi alkaloid tersebut ditambahkan air, akan terjadi penggumpalan solut alkaloid karena alkohol bercampur atau ditarik oleh air, sehingga alkohol yang melarutkan alkaloid berkurang dan terjadi penggumpalan alkaloid. Macam-macam koloid berdasarkan interaksinya dengan pelarut atau air. Yang pertama adalah koloid hidrofil, yaitu yang dapat campur dengan air, nggak dapat diencerkan ya. Nah, dia sifatnya lebih stabil. Contoh, koloid dari senyawa-senyawa organik, misalnya kanji atau amilum, agar-agar, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah koloid hidrofob, yaitu yang tidak campur dengan air, tidak dapat diencerkan. Ini sifatnya cenderung tidak stabil. Contoh, kebanyakan koloid dari senyawa anorganik, misalnya sol belerang, sol dari FeOH 3 kali. Sekarang kita teruskan dengan cara-cara pembentukan koloid. Pembentukan koloid itu ada 2 cara, yaitu yang pertama cara dispersi, yaitu dengan cara memperkecil ukuran partikel solut, misalnya bisa digerus atau digiling. Contoh, susu bubuk yaitu protein dibuat bentuk instan agar mudah cepat campur atau larut. Nah, pada cara ini hanya terjadi perubahan fisik, baik itu secara mekanik dan peptisasi. Yang kedua adalah cara kondensasi, yaitu memperbesar ukuran partikel dari bentuk larutan menjadi bentuk koloid. Dalam hal ini terjadi perubahan kimia. Contoh, proses hidrolisis, FeCl3 tambah H2O menjadi FeOH 3 kali ditambah HCl. Nah, FeOH 3 kalinya itulah sebenarnya kan juga endapan, tetapi dalam kondisi tertentu dia menjadi koloid. Asalnya larutan dan menjadi koloid. Contoh lagi adalah proses redox, K2S2O3 ditambah HCl menjadi S ditambah KCl 2O sama SO2. Nah, S-nya ini asalnya ini kan larutan, ini larutan, tapi terbentuk S yang dalam bentuk endapan, tetapi pada kondisi tertentu dia akan menjadi koloid. Sekarang kita teruskan dengan pemurnian koloid. Seringkali terdapat zat-zat terlarut yang tidak diinginkan dalam sistem koloid. Nah, partikel-partikel tersebut harus dihilangkan atau dimurnikan guna menjaga kestabilan koloid. Nah, proses penghilangan ion-ion pada permukaan partikel koloid dilakukan dengan cara 1. Dialiri pelarut. Contoh, proses penyaringan dengan penyaring ultra, nah, misal selefan. Yang kedua, diserap. Contoh, dialisis pada proses cuci darah penderita gagal ginjal, yaitu menghilangkan ion-ion amonia NH4+ dari permukaan butir-butir darah oleh zat penyerap. Kita lanjutkan dengan beberapa sistem koloid yang penting. Yang pertama, salt gel. Gel adalah koloid hidrofil yang kental, dan jika ditambah pelarut atau air berubah menjadi koloid yang encer atau sol. Sol dapat diubah menjadi gel jika pelarutnya atau air dikurangi, misalnya dengan cara penguapan dengan pemanasan. Jadi sistem koloid sol gel ini bersifat reversibel, artinya dapat diencerkan atau dikentalkan. Contohnya adalah larutan, dalam tanda petik ya, larutan amilum atau kanji.
Yang kedua, emulsi, yaitu campuran cair-cair, misalnya minyak dengan air. Penambahan salah satu cairan, air atau minyak, bukan proses pengenceran. Terdapat dua jenis emulsi, yaitu emulsi sistem minyak dalam air atau oil in water, misalnya santan. Dan yang kedua, emulsi sistem air dalam minyak, water in oil, misalnya sediaan kapsul vitamin D. Nah, gambarnya masing-masing ada di bawahnya ini. Jenis emulsi. Emulsi dipengaruhi oleh jenis surfaktan atau disebut dengan surface active agent. Jadi dia mempunyai bagian, ada bagian hidrofil, ada bagian hidrofob. Nah, gambar lain contohnya ada di sebelah kanan, gitu ya. Jadi berkumpul menjadi satu seperti ini. Ini yang bagian hidrofil yang ngumpul, kemudian bagian hidrofil di luar ini seperti deterjen itu kayak gini. Sementara di lingkungannya ini adalah air. Jadi airnya berikatan dengan sisi hidrofil, kemudian hidrofnya di belakangnya ngumpul jadi satu. Surfaktan yang larut dalam air, yaitu contohnya deterjen, menghasilkan emulsi oil in water. Deterjen itu bahannya adalah alkil sulfonat. Kalau ditambah dengan NaOH akan menjadi natrium atau sodium alkil sulfat. Gambarnya ada di sebelah kanan bagaimana mereka membentuk deterjen itu. Surfaktan yang larut dalam minyak, contoh SPAN 80 menghasilkan emulsi water in oil. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh kulit di sekitar kita. Silakan dilihat sendiri, itu makanan atau kosmetik atau obat-obatan, silakan dilihat sendiri. Ya, itu macam-macam kulit yang sering kita hadapi. Ada yang untuk obat, ada untuk minuman gitu ya. Oke, saya rasa cukup materinya.